warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hikam, Perumahan Bali Residen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmatnya serta karunia-Nya Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas ibadah kita, termasuk ibadah Ramadan yang baru saja berlalu. Dan saat ini kita berada di bulan Syawal. Dan tentunya kita melanjutkan dan meneruskan ibadah yang telah kita pupuk di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal ini. Di antaranya tentunya kita menghidupkan dan melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Dan saat ini kita sedang melaksanakan sholat fardu Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan dan di bulan Syawal ini Allah terima dan Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada hari akhir dan orang yang beriman bahwa dia nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang beriman kepada hari akhir juga akan senantiasa memperbanyak hasanah-hasanah, kebaikan-kebaikan, dan juga akan selalu berusaha untuk menghilangkan perbuatan dosa-dosanya sebisa mungkin. Karena itulah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara akan selalu menjaga akidahnya, menjaga tauhidnya,
Karena orang yang menjaga akidahnya dan tauhidnya dengan benar, maka ia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan keamanan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak campur adukan keimanannya dengan kezaliman, itu dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Wa hum muhtadun, dan dia juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid adalah merupakan hasanah yang paling besar dan juga pondasi bagi kita untuk melakukan hasanah-hasanah yang lainnya. Bahkan tauhid akan membuat seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita jaga tauhid kita. Kita jaga akidah kita. Jangan sampai kita campur adukan akidah kita, tauhid kita, keimanan kita dengan kezaliman, yaitu dengan perbuatan syirik. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga berusaha untuk memperbanyak hasanah-hasanah, perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan cara apa kita memperbanyak hasanah sedangkan umur dan waktu kita terbatas? Tidak banyak orang-orang yang mendapatkan karunia usia yang begitu panjang. Karena itu tentunya kita perlu berusaha mencari amalan-amalan yang afdal, amalan-amalan yang utama yang akan dapat memperbanyak hasanah-hasanah kita, yang akan dapat memperbanyak kebaikan-kebaikan kita di dunia sehingga kita bisa memetiknya di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita ada 3 amalan utama yang akan dapat memperbanyak hasanah-hasanah kita. Yang pertama adalah menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama akan memperbanyak hasanah karena begitu besar keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Begitu besar orang yang memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu dengan beberapa derajat baik di dunia maupun di akhirat. Yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Bahkan ketika kita menuntut ilmu, maka di situ kita akan didaungi oleh para malaikat. Bahkan jalan kita untuk menuntut ilmu itu akan mempermudah kita menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, apakah dengan cara dia menghadiri majlis-majlis ilmu atau dengan cara dia membaca kitab-kitab, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menuntut ilmu adalah merupakan jalan yang paling cepat untuk mendapatkan hasanah-hasanah dan untuk mendapatkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin,
jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, amalan yang afdal yang kedua adalah yaitu jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dan bersemangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Dan juga bersungguh di dalam berdakwah, mengajak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia baik itu yang muslim maupun yang kafir untuk senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad fisabilillah ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala perumpamaannya adalah orang yang melakukan puasa, orang yang melakukan salat, orang yang khusyuk di dalam membaca Al-Qur'an, dan itu dilakukan terus menerus sampai ia kembali dari medan jihad. Dan ini keutamaan yang sangat besar, yaitu keutamaan dari jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, amalan yang paling afdal yang akan memperbanyak hasanah dan kebaikan kita adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada kita, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu memperoleh keberuntungan di dunia maupun keberuntungan di akhirat. Inilah 3 amalan yang afdal, dan masih banyak lagi amalan-amalan yang afdal yang bisa kita lakukan. Puasa sunnah Syawal selama 6 hari, seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sitta min Syawal kasiyamid dahri. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia berpuasa selama setahun penuh. Dan ini termasuk amalan yang sangat afdal, amalan yang sangat utama, akan memperbanyak hasanah-hasanah kita. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang lainnya, amalan yang sedikit apabila kita lakukan secara kontinu, itu juga merupakan amalan yang utama yang akan memperbanyak hasanah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan yang afdal, sehingga kita memperoleh hasanah-hasanah yang begitu banyak dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم وجزر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعالي كلماتك إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.